Bapak Ibu, ayat yang pertama perhatikan, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Ya, ketika dikatakan meninggalkan saudara-saudaranya, secara implisit itu juga berarti dia meninggalkan ayahnya. Dia meninggalkan Yakub. Apa salahnya dengan hal ini? Ya seolah-olah nggak ada salahnya. Tapi Bapak Ibu, kita harus tahu Yakub pada waktu itu dialah yang mewarisi perjanjian covenant dengan Tuhan. Pada waktu itu Tuhan nggak bicara kepada siapapun yang lain selain kepada Yakub dan kepada Yusuf. Yusuf sudah dijual ke Mesir. Yusuf dapat 2 kali mimpi, itu artinya Tuhan mulai bicara kepada Yusuf. Tuhan mau pakai Yusuf. Tapi Yusuf sudah mereka jual ke Mesir, sudah nggak ada bersama dengan mereka. Sisa 1 orang, Yakub, di mana Tuhan masih berbicara kepada dia. Bapak Ibu, ini bukan hal yang main-main. Kalau kita tahu ada seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang membicarakan firman Tuhan dengan sejati, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, terus kemudian kita anggap remeh dia, oh nggak penting. Saya punya banyak urusan yang lain. Nanti saja saya mendengarkan dia. Hati-hati Bapak Ibu, itu awal dari kejatuhan kita. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat yang kelima, di ayat yang kelima dikatakan di situ ketika anak ketiganya lahir, Shelah lahir, Yehuda sedang pergi ke tempat yang lain. Yehuda pada waktu itu mau pergi kemana, saya tanya. Tidak ada alat transportasi yang memungkinkan dia untuk pergi jauh. Dan orang pada waktu itu nggak plesir, nggak pergi jauh. Saya mau piknik, saya mau lihat-lihat dunia yang lain. Nggak ada Bapak Ibu. Ketika dia pergi, padahal dia tahu istrinya sedang hamil dan sebentar lagi melahirkan, itu menunjukkan karakter dia. Sangat mungkin Yehuda adalah seorang yang suka berpetualang. Dan ketika bicara berpetualang ini bukan cuma cari keseruan gitu ya. Bungee jumping atau apa, bukan gitu ya. Ini petualang yang menyangkut dosa. Ini suatu petualangan yang dia ingin memuaskan ya, keinginannya, isi hatinya dia ingin mencoba ini, mencoba itu. Dan nanti kita melihat bahwa dia benar-benar akhirnya jatuh di dalam dosa. Kita bisa melihat itu dari ayat yang kelima. Istrinya sedang hamil dan dia pergi meninggalkan istrinya. Dia sedang ada di tempat yang lain. Ini menjadi satu hal yang tidak lumrah untuk orang pada zaman itu. Nah dia pergi kemana? Dia dikatakan pergi ke Adulam. Di sana dia bertemu dengan Hira. Arti nama Hira itu adalah nobleman. Seorang yang terhormat. Seorang yang cukup terpandang di kota Adulam itu. Hira di ayat 1 dikatakan cuma seorang Adulam. Nggak ada sangkut paut dengan Yehuda. Tapi Bapak Ibu sekarang baca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-20. Di ayat 12 dan ayat 20 Bapak Ibu lihat relasi mereka sudah berkembang. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Hira itu siapa? Sahabat dari Yehuda. Tadinya cuma menumpang, nggak kenal, nggak tahu. Tapi kemudian menjadi sahabat. Ayat yang ke-20 apa yang dilakukan oleh Hira? Hira menjadi perantara dari Yehuda untuk bayar persundalannya dengan Tamar. Ini menunjukkan siapa Hira. Yehuda meninggalkan orang yang disertai Tuhan. Dia kemudian bersahabat dengan orang yang tidak takut kepada Tuhan. Dia dipengaruhi oleh sahabatnya ini. Meskipun saya juga katakan memang Yehuda itu kemungkinan dia sendiri juga bukan orang yang baik. Tapi di ayat yang kedua dikatakan bahwa Yehuda menikahi seorang Kanaan. Ya cuma disebut nama ayahnya. Ayahnya itu bernama Shua. Shua itu artinya makmur. Jadi Bapak Ibu lihat ya, Yehuda pergi meninggalkan Yakub. Dia pergi kepada seorang yang terhormat, terpandang. Dan dia nanti menjadi menantu dari seorang yang makmur. Dari seorang yang kaya. Yang dicari Yehuda apa? Prosperity gospel. Yang dicari oleh Yehuda apa? Kesuksesan dalam pengertian duniawi.